Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Segan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia, tetap tekun berbuat baik, dan juga tetap tekun mewartakan karya-karya kasih Tuhan. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember tahun 2022, hari biasa pekan kedua Advent. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, terbitkanlah cahaya kemuliaan-Mu dalam hati kami dan usirlah kegelapan malam. Semoga pada saat Putra-Mu datang, nyatalah kami ini putra-putri cahaya, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 17 ayat 10 sampai dengan 13. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, cerita tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam Injil tetap ada kaitannya dengan kisah perjanjian lama yang tadi disampaikan oleh para murid bahwa ahli-ahli Taurat berkata Elia harus datang terlebih dahulu. Ahli-ahli Taurat itu dasarnya adalah kitab Taurat atau kitab suci perjanjian lama, kitab suci dari bangsa Yahudi. Dan memang Tuhan Yesus meyakini atau mengamini Elia memang harus datang terlebih dahulu untuk membuka jalan, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Putra Manusia, sabda Allah, yakni Sang Mesias, Tuhan Yesus sendiri. Pada saat itu ada kaitannya antara Elia di perjanjian lama dan siapakah yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus, yakni Elia yang baru yang disebutkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil tadi menunjuk kepada Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membawa diri untuk mendengarkan sabda Tuhan, melihat tanda-tanda alam yang sebenarnya juga sudah tertulis di dalam kitab suci. Ada kaitannya antara masa lalu dengan masa sekarang. Dan apa yang sudah disampaikan sebagai sabda Tuhan, meskipun itu datang di masa lalu, tetap akan relevan pada saat-saat ini. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa Anak Manusia akan menderita oleh orang-orang yang tidak percaya bahwa Elia sudah datang. Karena Elia yang datang itu dalam diri Yohanes Pembaptis justru diperlakukan menurut kehendak ahli-ahli Taurat ini. Kita belajar semoga oleh karena kadang-kadang apa yang menjadi kehendak Tuhan itu nyata dan tidak sangat istimewa tetapi ada di sekitar kita, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang peka bahwa dalam kesederhanaan tetapi kalau di situ memuat sabda kebenaran yang bisa dipahami oleh setiap orang, maka itu adalah karya Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita menjadi pribadi yang peka, pribadi yang memahami dan akhirnya boleh menerima Sang Putra Manusia yang datang menyelamatkan kita di dunia ini dengan kebenarannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan banyak sekala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita, semua hidup kita, perjuangan kita untuk menjadi pribadi yang peka akan sabda Tuhan, yang hadir di tengah-tengah kita,
hidup kita sehari-hari di dalam kebenaran sejati, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.